Oke, baik teman-teman, kita mulai lagi. Kita akan membahas tentang soal TIU-SKD CPNS 2021 dengan subbab aljabar. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan soal. Oke, di soal nomor pertama ya. Diketahui A sama dengan negatif 7x tambah 5 dan B sama dengan 2x kurang 3. Maka hasil dari A kurang B adalah A negatif 9x tambah 2, B negatif 9x tambah 8, C negatif 5x tambah 2, D negatif 5x tambah 8, dan E negatif 5x tambah 6. Nah, baik, kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini ya. Ini soal tipe mudah, harusnya mudah untuk dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, di sini permasalahannya adalah nilai A kurang B. Berarti ketika A kurang B itu hasilnya berapa? Baik, kita masukkan dulu A-nya dulu. A-nya itu adalah negatif 7x ditambah 5 ya, dikurang B. B-nya supaya lebih mudah kita tulis dalam kurung, tanda kurung ya. B-nya adalah 2x kurang 3. Ya, oke. Pertama, kita perhatikan tanda dulu ya. Di sini, dikurang itu kan, kita kalikan dulu kedua ruas seperti ini, teman-teman. Nah, kita kalikan tanda dulu. Ya, makanya itu tadi fungsi dari tanda kurung. Kalau tidak kita beri tanda kurung, nanti kita langsung mengurangkan sekaligus. Itu salah harusnya. Kita harus operasi hitungkan dulu tandanya. Ya, sehingga diperoleh, ini kita tulis ulang teman-teman, 7x tambah 5. Tandanya negatif kali 2x itu negatif 2x berarti. Berarti negatif 2x. Negatif kali negatif 3. Negatif kali negatif 3. Negatif ketika dikalikan negatif, dia selalu berubah menjadi positif. Maka tambah 3. Nah, setelah itu baru kita operasi hitungkan. Pada aljabar, yang dapat kita operasi hitungkan itu pertama dia harus sejenis. Harus sejenis maksudnya dalam aljabar itu ada namanya variabel, ada namanya koefisien, ada namanya konstanta. Variabel cara mudah ngingatnya adalah huruf. Ya, huruf. Koefisien cara mudah ngingatnya adalah angka di samping huruf. Konstanta itu adalah yang cuma angka doang, teman-teman. Gitu ngingatnya. Nah, pertama di sini ada variabel X. Kita pilah dulu. Di sini ada variabel X dengan yang ini. Berarti ini yang dapat kita operasi hitungkan, teman-teman. Nah, negatif 7x dikurang 2x. Itu sama juga artinya kamu hutang 7, teman-teman ya. Hutang lagi 2. Berarti hutangnya 9, kan gitu kan? Berarti hutang 9x. Baik, selanjutnya. Di sini yang ada yang konstanta atau angka doang. Ya ini ya. Ini yang 5 dengan 3. Gitu. Nah, tambahkan 5 tambah 3. 8. 8-nya positif dong. Maka tambah 8. Selesai, teman-teman. Seperti itu saja. Maka option yang paling benar adalah yang B. Seperti itu. Ya. Nah, jadi inti dari pengoperasian bilangan aljabar itu kalian harus sejeniskan terlebih dahulu. Ya. Sejenis dalam hal variabelnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, nomor 2, soalnya berbunyi seperti ini ya teman-teman. Jika A itu nilainya adalah 2, B adalah 5, dan C adalah hasil operasi hitung dari A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Maka berapakah nilai C? Nah, ini sebenarnya soalnya simple ya. Kita baca dulu lah optionnya teman-teman. A 41, B 43, C 47, D 49, dan E 44. Nah, kalau ketemu soal tes SKD TIU soal kayak gini, ini sayang sekali kalau salah teman-teman. Kenapa? Ini mudah harusnya ya. Tidak sulit sama sekali harusnya. Nah, di sini kita ada ketahui nilai A dan B-nya. Kan ya? Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 5.
Sedangkan C-nya adalah hasil operasi hitung dari A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Maka tinggal kita substitusikan atau bahasa lainnya diganti variabel yang diketahui angkanya, teman-teman. Nah, sehingga C sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Diperolehlah C sama dengan A-nya itu adalah 2. Kan ya, A-nya adalah nilainya 2, sehingga A-nya kita ganti dengan 2. Setiap variabel A ganti 2. Maka di sini buka kurung 2, karena ini pangkat 2, sini pangkat 2, ditambah 2 kali, ya, A-nya adalah 2, ganti A, buka kurung lagi, B, ganti setiap B-nya dengan 5, karena diketahui di soal, B-nya adalah 5. Maka di sini 5, ditambah ini B kuadrat lagi, maka buka kurung 5 pangkat 2. Jadi kita ganti nilai variabelnya yang diketahui di soal. Kita lanjut, teman-teman. C sama dengan 2 pangkat 2, berarti 4. Ya. Tambah 2 kali 2. Ini ya, artinya kali 4. 4 kalikan 5 lagi. 20. Tambah 5 pangkat 2. Berarti 5-nya kali 5, bukan 5 kali 2. 5-nya kalikan 2 kali. Berarti 5 kali 5. 25, teman-teman. Sehingga C-nya kita tinggal jumlahin doang tuh. 4 tambah 20, 24. Ya, 4 tambah 20, 24. Tambah 25 adalah 49. Maka nilai C adalah 49, teman-teman. Option yang paling tepat adalah D. Seperti itu. Easy banget harusnya ya. Mudah banget. Kalau soal kayak gini di TIU, ini nih nggak perlu pakai lama, nggak perlu coret-coret juga, tinggal apa? Istilahnya bermain di dalam pikirannya saja, seperti itu. Baik, teman-teman, ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini masih kategori mudah, teman-teman ya. Soal seperti ini mudah sekali. Harusnya tidak sulit. Ya, soalnya emang tidak sulit harusnya ya. Ini sebenarnya nggak perlu dicoret-coret juga, nggak apa-apa ya. Kita coret-coret di dalam pikiran kita saja, istilahnya gitu ya. Itu pun bisa. Karena ini sederhana sekali bentuknya. Oke, kita bahas langsung. Dari soalnya, jika nilai 2x itu adalah 64 dan 3y nilainya ada 81, maka pernyataan mana nih yang benar? Apakah pernyataan option A, x dan y tidak bisa ditentukan nilainya? Atau option B, ketika nilai x dan y-nya dikalikan akan lebih kecil dari nilai y? Yang C, nilai x akan kurang dari nilai y. Yang D, nilai x akan sama dengan y. Atau yang E, nilai x lebih besar daripada y. Nah, berarti tugas kita adalah mencari nilai x berapaan, nilai y berapaan nih, teman-teman. Baru kita bisa tahu pernyataan mana yang benar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ini kita lihat langsung pun bisa ya. Nah, proseduralnya bagaimana? Ayo di sini kita cek proseduralnya. Yang pertama, kita mau cari nilai x. Kita cari nilai x ya. Maka persamaan ini, karena persamaan ini yang mengandung variabel x. Sehingga 2x sama dengan 64. Maka x-nya saja tinggal kita bagi doang sebenarnya ya. 64 bagi 2. Maka x-nya adalah 32. Dapat nilai x. Teman-teman, mudah ya. Atau mikir cepatnya gini, 2x 64, berarti kalau x-nya doang, setengahnya 64. Ya 32 kan gitu. Oke, kita sekarang cari nilai si y ya. Oke, persamaannya adalah yang ini, teman-teman. Yang 3y sama dengan 81. 3y sama dengan 81. Maka y-nya adalah 81 bagi 3. Intinya bagi sih ya. Maka y sama dengan 27, teman-teman. Sehingga nih, kalau kita kesimpulkan, didapatlah pernyataan mana yang benar. Oke, kita buat dulu. X akan lebih apa dengan y? Kan gitu. 32, logikanya lebih apa tuh dari 27? Nilai x kan 32, y-nya 27. Ayo, 32 lebih besar dibanding 27. Maka jawabannya adalah X akan lebih besar dibanding Y.
Seperti itu. Maka jawaban option E yang paling benar. Mudah? Harusnya. Mudah banget maksudnya ya. Ini tidak sulit harusnya. Kalau salah bagian ini itu belum rezeki lah intinya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini masih tentang operasi hitung pengurangan, tetapi ada improvisasi soal di sini ya. Hasil dari 2 buka kurung 4x kurang 5, itu artinya dikalikan nanti teman-teman. Dikurang 5x tambah 7 adalah optionnya A, 3x kurang 17, B, 3x tambah 17, C, 3x kurang 3, D, 3x tambah 3, dan E, 3x kurang 5. Ini juga tipe soal mudah, teman-teman. Ya, mudah. Ya, kalau konsepnya tahu, nggak perlu coret-coret. Itu tadi, coret-coretnya di pikiran teman-teman aja gitu loh. Lihat, oh ini kurang ini, dia jalan dengan sendirinya. Kalau konsepnya udah tahu ya teman-temannya. Oke, kita bahas proseduralnya seperti apa nih. Nah, pertama, 2 buka kurung 4x kurang 5 dikurang 5x tambah 7. Ini kita kalikan dulu. 2 dikali 4x, gitu loh. 8x, ya. 8x. 2-nya dikalikan negatif 5, negatif 10. Nah, ini tandanya. Kayak yang tadi tuh. Negatif dikurang dikali maksudnya. Negatif dikali 5x, ya negatif 5x. Terus negatif dikalikan positif 7, berarti negatif 7. Karena bilangan negatif, kalau negatif ya, dikali positif selalu negatif. Berarti ini negatif 7. Nah, setelah kita sudah mengoperasi hitungkan yang bagian di atas, sekarang kita operasi hitungkan. Ingat, yang bisa dioperasi hitungkan yang sejenis, baik dari variabelnya ya, ditinjau dari variabelnya. Nah, 8x kurang 10 itu tidak bisa dioperasi hitungkan karena beda. Ada 8x-nya ada variabel x, sedangkan 10 tidak ada. Ya, maka kita cari dulu yang variabelnya sama atau sejenis. Di sini yang sama adalah 8x, ya. 8x dengan negatif 5x itu sama. Berarti tinggal kita kurangin. 8 kurang 5 gitu mikirnya. Berarti 3. Berarti 3x. Ya. Lalu di sini ada angka yang hanya angka doang istilahnya. Negatif 10, negatif 7. Berarti negatif 10 dikurang 7. Itu bukan 3 teman-teman. Tapi bacanya negatif 10 berarti hutangnya 10, hutang lagi 7. Gitu kan? Berarti hutangnya nambah. Berarti hutang 17 atau negatif 17. Selesai teman-teman. Ya. Berarti jawabannya 3x kurang 17. Opsi yang paling benar adalah A. Simpel banget, kan? Simpel dong ya. Oke, teman-teman. Paham sampai sini? Kalau dipelajari lagi konsep-konsepnya, teman-teman. Aljabar ini adalah materi yang menarik, tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Karena pertama, dia tidak terlalu banyak bacaan, gitu loh. Jadi kita hanya langsung to the point memahaminya. Oke, teman-teman, ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X lebih dari 6, X kurang dari 8, dan X lebih dari 7, dan X-nya kurang dari 9, maka pernyataan mana yang benar? Yang A, X lebih dari Y. Yang B, X sama dengan Y. Yang C, X kurang dari Y. Yang D, X sama dengan 2Y. Dan yang E, 2X lebih dari 2Y. Nah, soal ini adalah soal tipe mudah juga, teman-teman. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, itu rasanya sayang kalau salah ataupun tidak jawab gitu loh ya. Karena ini mudah sebenarnya tanpa coret. Itu tadi, kita coretnya di pikiran kita gitu kan. Itu bisa harusnya. Dengan hanya memandang soalnya. Oh, maksudnya ini. Kalau konsepnya paham. Nah, yuk mari kita tanamkan konsepnya, proseduralnya kayak gimana. Oke, berarti kita harus cari nilai X-nya, variabel X-nya, dan variabel Y-nya itu nilainya berapaan dari persamaan yang ada di soal, gitu kan. Oke, kita cari variabel X-nya dulu berapa.
Oke. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Ya, teman-temannya, tuliskan dulu. Oke, cara membaca persamaan ini itu bukan dari 6 kurang dari X kurang dari 8. Tidak. Kita bacanya dari tengah. Dari si X-nya. Bacanya ke kiri dulu, baru ke kanan. Kalau ke kiri, ini tandanya bukan kecil, tapi bacanya lebih. Ini baru kecil. Atau ingatnya, ke kirinya bacanya lebih, ke kanannya bacanya kecil. Maka bacanya X lebih dari 6, X kurang dari 8. Nah, dari kalimat itu udah terngiang-ngiang ya, angkanya berapa gitu kan. Ayo, X lebih dari 6, X kurang dari 8. Yang jelas angkanya adalah 7. Gitu. Yang jelas angkanya adalah 7. Maka X-nya adalah 7. Karena 7 lebih dari 6 dan kurang dari 8. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi yang Y. Yang Y kita tulis dulu persamaannya. Ya. Kita tulis dulu biar kita enak ngebacanya. Nah. Ingat bacanya dari tengah. X lebih dari 7. Bukan X maksud teman-teman. Y ya. Y lebih dari 7 dan Y kurang dari 9. Nah, udah terngiang-ngiang juga angkanya berapa. Ya jelas, Y-nya adalah 8. Nah, barulah kita cek di pilihan A, B, C, D, dan E-nya mana pernyataan yang memenuhi. Oke, ketika ini X, ini Y, ya. X-nya 7. Y-nya 8. Berarti logikanya 7 lebih apa dari 8? 7 lebih kecil dari 8. Maka jawabannya X lebih kecil dibanding Y. Maka option C yang paling benar. Oke, mudah? Mudah harusnya. Hanya ngebandingin, kalian harus tahu dulu nilai itunya. Ngebaca persamaannya, selesai. Gitu kan? Nah, yuk, kita ke soal selanjutnya. Kita ke tipe soal yang sedang sekarang. Ke tipe soal yang sedang. Jangan mudah-mudah mulu. Nah, soal TIU SKD itu, khususnya di bagian materi matematika itu tidak selalu mudah. Ada tingkatannya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita ke yang bagian sedang. Oke. Soal nomor 6. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 5, dan XY itu adalah 2, maka X tambah Y itu berapaan? Pilihannya A, 0, B, 2, C, negatif 3, D, 3 atau negatif 3, dan E adalah 3. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, di sini teman-teman harus menghafal di pikiran teman-teman itu ada persamaan aljabar istimewa, teman-teman. Salah satunya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu memiliki persamaan istimewa. Itu harus di luar kepala istilah ingatnya gitu. Nah, ketika X ya, kita langsung bahas di sini. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, maka kalau kita uraikan ya, membentuk persamaan X tambah Y pangkat 2 ditambah 2XY. Ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk persamaan istimewa dari aljabar. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada beberapa bentuk istimewa, salah satunya ini. Jadi bisa dihafal teman-temannya. Nah, lalu kita tahu di sini nilai XY-nya adalah 2, kan? XY-nya adalah 2. Nah, lalu ini bisa kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kembali lagi ke sifat perpangkatan. Ya, teman-teman ya. Ini bisa kita ubah seperti ini. Selama pangkatnya sama, maka dia bisa dikelompokkan seperti ini, teman-teman. Buka kurung X tambah Y pangkat 2. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita jabarkan, ini kan kebalikan dari ini nih. Kebalikan dari ini kan teman-teman, kebalikan dari sini kan.
Nah, sehingga ini bisa kita jabarkan menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah 2XY. Nah, ini kita balik gitu loh ya. Tadi kan? Nah, lalu X tambah Y pangkat 2. X tambah Y, X kuadrat maksudnya, X kuadrat tambah Y kuadrat, itu nilainya 5 nih teman-teman. Diketahui di soal. Maka di sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 5. Karena ini tadi di soal diketahui. X pangkat 2 atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Tambah 2. Ternyata XY itu nilainya 2. Maka di sini XY-nya diganti 2. Sehingga, teman-teman, ini kita tulis ulang. 5, ini kan 2 kali 2, 4. Ya, tambahkan 5, berarti 9. Nah, sedangkan di sini nanya X tambah Y. Sedangkan di sini masih X tambah Y pangkat 2. Kita pindahin pangkat 2-nya. Kalau pangkat 2-nya kita pindahin, itu menjadi akar, teman-teman. Sehingga X tambah Y akarnya dari 9. Akar dari 9 berarti berapa kali berapa dengan angka yang sama 9. Yaitu 3. Maka X tambah Y itu adalah 3 atau negatif 3. Kenapa? Kenapa? Karena negatif 3 kali negatif 3, 9. 3 kali 3, 9 juga. Maka jawabannya bisa 3 atau negatif 3. Ya, maka option yang paling benar adalah D. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini soal tipe sedang. Jadi teman-teman kalau ketemu seperti ini harus jeli. Oh, ini menggunakan persamaan istimewa pada aljabar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nomor 7 teman-teman. Jika 6% dari X adalah 1/4 Y dan 9% dari X adalah 1/2 Q, berapa persenkah Y tambah Q dari X? Adalah A. 29%, B. 32%, C. 42%, D. 78%, dan E. 59%. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, monggo kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sama-sama. Nah, di sini kita tahu ada persamaan pertama. 6% dari X adalah 1/4 Y. Berarti kan kita harus cari dulu nilai Y. Berarti kita pakai persamaannya pertama. 6% dari X, berarti 6% X itu sama juga 1/4-nya Y. Ya, teman-teman ya, 1/4-nya Y. Nah, kita kan mau cari nilai Y nih. Sehingga Y-nya kita ubah. Sehingga, ini kan ada 2 ruas, kiri dan kanan ya teman-teman ya. Kita buat 2 ruas ya. Untuk nanti di sebelahnya ini untuk yang Q maksudnya. Nah, yang di sebelah ruas ini itu harus variabel Y saja. Karena kita mau cari nilai Y. Maka di sini Y. Yang ini pindahin ke seberangnya, ke sebelahnya. 1/4 Y itu kan artinya kali. Kalau dia pindah jadi bagi. Ya teman-teman ya. Jadi 6% X dibagi 1/4. Seperti itu. Nah, habis ini ngapain? Oke, kita operasi hitungkan yang ini. Yang di sebelah sini. Sehingga Y, kalau bagi, ini kan baginya pecahan. Kita balik pecahannya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Atau kita balik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sehingga 6% X kali. Kalau kita balik ini, operasi hitungnya dikali 4/1. Sehingga Y-nya tinggal kalikan 6 kali 4. Berarti 24% dari X. Dapat persamaan pertama. Ya. Ataupun kita peroleh nilai dari Y-nya. Bagaimana mencari nilai X? Sama, prosedurnya sama. Oke, kita cari yang pernyataan kedua atau persamaan kedua.
9% dari X itu adalah setengahnya dari Q. Teman-teman, setengahnya dari Q. Berarti kita kan mau cari nilai Q-nya berapa nih? Baik, kita sama prosedurnya kayak tadi. Di sini Q, kita pindahkan. Kita langsung nih ya. Berarti 9% X kali, langsung gitu, bagi ya. Bagi 1/2. Nah, sini Q, maka ini kita kali sehingga ini kebalik, berputar. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas gitu loh. 9% X kali 2/1. Sehingga ini kita kalikan. 9 kali 2 berarti 18% X sama dengan Q. Didapatlah persamaan atau nilai Q. Sehingga yang ditanya Y tambah Q. Fokusnya kita tambahkan aja angkanya. Y tambah Q itu adalah 24 tambah 18. Sehingga diperoleh 42%. Jawabannya paling tepat C, teman-teman. Seperti itu, ya. Kalau soal seperti itu simpelnya gini, ya prosedurnya. Intinya sih sebenarnya mudahnya 6 kalikan 4, 24. 9 kalikan 2, 18 jumlahin karena Y tambah Q. Selesai. Nah, kita mau tahu cara mudahnya tuh kan, harus tahu dulu proseduralnya seperti apa. Oh, ternyata bentuknya kalau seperti ini ya tinggal kaliin aja gitu kan. Kalikan lalu jumlahkan, selesai. Kalau misalnya dikurang ya tinggal kurangin. Kan gitu teman-teman. Nah, simpel walaupun soal sedang tapi pengertiannya simpel gitu kan. Oke, lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 8, ini juga tipe sedang, teman-teman. Jika diketahui A tambah 3 per B, maksudnya sama dengan 2. Dan A per B tambah 6 sama dengan 1/2. Maka nilai A tambah B adalah A 3, B 5, C 6, D 9, dan E 12. Berarti kita harus tahu nilai A. Lalu kita harus tahu nilai B-nya berapa. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita belah dua ya, teman-teman ya. Kita kerjakan dulu. Kita analisis atau kita telaah dulu yang persamaan ini. Ya. A tambah 3 per B sama dengan 2. Ya. Ini kita kalikan, teman-teman. Kita kalikan. Sehingga A tambah 3, B kali 2, berarti 2B. Kan seperti itu. Nah, di sini kita mau cari nilai A. Berarti di sini hanya A doang. Selain A, pindah ke samping. Berarti 2B, ini positif 3 pindah jadi negatif. Tidak dapat persamaan untuk A-nya. A sama dengan 2B kurang 3. Lalu, kita proses lagi persamaan yang kedua. Yang ini ya. A per B tambah 6 sama dengan setengah. Nah, ini kita kali silang. Karena ruas kiri dan kanan sama-sama bentuk pecahan. Ini kita kalikan silang. Teman-teman ya. Sehingga A kali 2 berarti 2A. Ini kita kali satu-satu nih. B kali 1. B. 6 kali 1. 6. Kali yang ditambah ini juga ikut. B tambah 6. Nah. Kita tahu. Oh ternyata A. Tadi kan kita dapat persamaan A. Ternyata A adalah 2B kurang 3. 2B kurang 3. Maka kita ganti setiap A dengan ini yang 2B kurang 3. Sehingga 2. Buka kurung. 2B kurang 3. Sama dengan B tambah 6. Nah, ini kita kalikan, teman-teman. 2 dikali 2B, 4B. Terus, 2 dikali negatif 3, negatif 6. Sama dengan B tambah 6. Sekarang kita pindahkan yang sejenis.
Kebetulan di luar ruas memiliki variabel. Di sini ruas ini ada 4B, maka B yang di sebelah kanannya pindah, teman-teman. Sehingga 4B dikurang B, karena B-nya positif pindah jadi negatif. Ini 6, berarti ini negatif 6 maksudnya, pindah jadi positif 6. Sehingga ini 4B kurang B, itu 3B sama dengan 12. Sehingga B-nya adalah 12 bagi 3. Diperolehlah B-nya adalah 4, teman-teman. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai B, kita kembali ke persamaan awal tadi yang di sini. Karena B-nya udah tahu, maka ketika B-nya sudah tahu, maka nilai A-nya otomatis juga tahu. Sehingga untuk A-nya, ya teman-teman ya, 2 dikali B-nya kan 4 tuh. 4 dikurang 3. Sehingga A, 2 kali 4 kan 8. Kurang 3. Maka A-nya adalah 5, teman-teman. Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Tinggal jumlahin A tambah B. Berarti A tambah B, A-nya 4. Maaf, A-nya 5 maksudnya. A-nya 5, B-nya 4. 5 tambah 4, 9. Selesai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau bentuk aljabarnya dalam bentuk persamaan, teman-teman itu harus pandai bolak-baliknya. Ya, bolak-baliknya. Nah, ini seru. Sebenarnya seru banget. Menantang gitu loh alurnya. Ya. Nah, seperti itu. Soalnya kalau bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 9. Ya. Diberikan nilai 16P tambah 2Q per R itu adalah 6. P itu adalah 1/3 dari R. Dan Q nilainya adalah 4. Maka nilai P tambah R tambah Q adalah A, negatif 4. B, 4. C, 12. D, 20. Dan E, 24. Ini sebenarnya kayak sama nomor sebelumnya tadi ya. Cuma lebih kompleks. Ya, lebih kompleks lagi. Nah, kita harus cari nilai P berapa, nilai R berapa, nilai Q berapa. Kebetulan nilai Q sudah kita peroleh. Karena di soal udah ada nih. 4. Berarti kita hanya fokus mencari nilai P dan R berapa. Nah, yang kita olah iya persamaan yang ada di situ. Ya. Oke. Seperti apa pembahasannya? Yuk mari kita bahas ya. Pertama, kita ambil persamaan yang pendek dulu. Kita ambil persamaan yang tidak panjang. Oke. Kita belah 2 saja ya. P sama dengan 1/3-nya R. Kita kan mau cari nilai R nih. Kita mau cari nilai R kan? Nah, ini kita kalikan ke sini. 3-nya kalikan 4. Berarti 3P sama dengan 1 kali R. Berarti R. Maka R-nya adalah 3P. Dapat persamaan R-nya. Tapi kita belum tahu kan P-nya berapa. Nanti. Setelah kita udah dapat persamaan pertama, lalu kita olah lagi yang persamaan ini. Satunya lagi. Oke. 16P ditambah 2Q per R itu adalah 6. Q kita udah tahu 4. Ya. Q udah tahu 4. R kita udah tahu 3P. Tinggal kita masukkan. Sehingga 16P ditambah 2. Q-nya adalah 4 per R itu adalah 3P sama dengan 6. Ya. Oke, ini sama. Kita kalikan. Sehingga 16P ditambah 2 kali 4, 8. Sama dengan 3P kali 6, 18P. Ya. Pindahkan. Yang variabel dengan variabel, angka, angka gitu kan. Maka ini ngikut ke sini. Ya, yang 16P ngikut ke ruas sebelah kanannya. Berarti ini tinggal 8. Ini 18P kurang 16P. 8 sama dengan 18P kurang 16P itu 2P. Sehingga P-nya itu tinggal bagi. 8 bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 untuk P-nya. Ya.
P-nya kita peroleh 2. P-nya udah dapat, Q-nya udah ada di soal, berarti tinggal R. R-nya pakai persamaan ini. Kenapa? P-nya udah tahu, tinggal masukin aja. Sehingga untuk nilai R sama dengan 3P. Maka R sama dengan 3 kali P-nya adalah 2. Maka R-nya adalah 3 kali 2, 6. Nah, P-nya udah, R-nya udah, Q-nya udah, sehingga dapatlah hasilnya P tambah R tambah Q. P-nya adalah, tadi kita peroleh 2, R-nya 6, Q-nya 4 yang di soal. 2 tambah 6, 8 tambah 4, 12. Jawaban C. Paling benar. Seperti itu. Ya, kalau bentuk aljabar yang dalam bentuk persamaan. Jadi, ngotak-ngatik istilahnya ya teman-teman ya. Mudah. Tampak sulit, sebenarnya mudah. Seperti itu. Dalam waktu 1 menit ini selesai harusnya ya. Nah, seperti itulah pembahasan soal-soal TUSKD CPNS untuk materi aljabar, teman-teman. Oke, dipelajari teman-teman. Semangat terus. Semoga tes SKD CPNS ini ya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya teman-temannya, semangat terus. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.